Sejumlah peristiwa besar di negeri ini meruyak kebersamaan dengan warga Tionghoa Indonesia. Sebut saja di antaranya peristiwa 1965 dan kerusuhan Mei 1998. Bagaimana warga Tionghoa Indonesia menjalani hidup bersama di negeri bernama Indonesia ini? Ya, Ibu Yulan, bagaimana Anda menilai ruang kebebasan berekspresi bagi warga Tionghoa di Indonesia selama ini? Saya rasa sudah lebih baik sekarang. Dan itu sudah terjadi sejak Gus Dur. Karena Gus Dur yang membuka, istilahnya dia mengakui keberadaan orang Tionghoa itu jadi sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia. Artinya Anda kemudian melihat tidak ada lagi diskriminasi terhadap warga Tionghoa yang ada di Indonesia? Diskriminasi masih ada, karena diskriminasi itu agak kompleks ya. Itu terkait dengan stereotyping, dengan prejudis. Nah, jadi itu ada pada individu-individu. Jadi tergantung siapa orang itu, kalau dia memang punya pengalaman buruk, atau memang dia punya ketidaktahuan, tidak pernah bergaul dengan orang Tionghoa, ya dia punya prejudis, punya prasangka, yang kemungkinan dia pakai penilaian itu sebelum benar-benar dia tahu masalahnya gitu. Oke, apa dampak real yang dirasakan oleh warga Tionghoa sendiri ketika akhirnya ada diskriminasi dalam bentuk prejudis atau dalam bentuk prasangka lah ya, yang kemudian dimiliki oleh seseorang yang berada di posisi yang strategis? Kalau dia posisinya di pemerintahan, itulah yang agak berat, atau di posisi dalam perusahaan atau dalam penentu, misalnya seperti kompetisi atau apa, itu akan kena sekali. Tapi ini berlaku dua belah pihak ya, diskriminasi dan prejudis itu, bukan hanya sebelah. Prejudis itu memang dalam kehidupan hari-hari kita selalu punya. Kita punya semacam dengar informasi dari orang, kita percaya tentang orang lain. Dia orangnya seperti ini gitu kan. Padahal ketika kita bergaul langsung belum tentu. Ya. Tetapi orang seringkali memakai info yang kita dengar itu untuk menjudgment langsung. Berapa banyak prosentasenya? Sebenarnya pendidikan kita ini belum membuka wawasan. Masih banyak keluhan kalau kita lihat secara akademis. Kita ini diajar, belum dididik. Pendidikan itu berbeda. Pendidikan itu kita berpikir lebih rasional dan mengenal, punya wawasan lebih luas gitu. Kita lihat di negara maju ya, kalau kita lihat diskriminasi yang mereka lakukan itu halus sekali, di kita kadang-kadang kasar. Karena itu wawasan itu. Memang kita tidak bisa menghilangkan diskriminasi 100%. Tapi paling tidak kalau itu dengan pendidikan dan wawasan yang luas, itu bisa berkurang banyak. Sejauh mana Anda melihat kemungkinan potensi mungkin terjadi lagi seperti 98 terhadap teman-teman di Tionghoa yang ada di Indonesia ini? Saya rasa kita harus mundur sedikit ya. 30 tahun itu memang orang Tionghoa dilarang dan diperlakukan mereka harus berasimilasi. Nah, jadi letupan 98 itu adalah akumulatif. Dan banyak hal yang tidak pernah didialogkan. Itu. Nah, menurut saya kejadian itu terjadi juga karena negara waktu itu lemah. Kita ada pergantian rezim. Nah, akan terulang apa tidaknya itu tergantung dari generasi muda sekarang. Dengan yang terdidik semakin besar, punya wawasan lebih luas. Lalu kita juga secara global diamati tentang HAM, hak-hak asasi manusia. Nah, tergantung pemerintahannya sendiri. Bisa nggak mempertahankan untuk tetap kuat menjaga? Karena kalau tidak bisa menjaga order, ya kacau, ya akan selalu ada serangan itu. Karena kekacauan itu selalu terjadi kalau kita lihat di mana negara lemah dan ya kemungkinan perang. Yang ditakuti dulu 98 juga kan perang saudara. Jangankan perang terhadap serangan terhadap orang Cina atau orang Tionghoa, tetapi dalam arti terhadap sesamanya itu. Ikut dirayakannya perayaan Tahun Baru Imlek di berbagai macam daerah dan juga di berbagai macam tempat, termasuk juga di pusat perbelanjaan.
sepertinya ini menjadi perayaan bersama gitu. Saya rasa itu terlalu naif kalau menganggap itu. Malah ada sebagian yang menganggap, yang sering saya dengar mengatakan itu terlalu berlebihan, perayaan itu. Sepertinya orang Tionghoa itu terlalu membesar-besarkan. Tapi padahal yang membesar-besarkan di mall itu bukan orang Tionghoanya, tapi adalah sebenarnya komersialisasi. Dan itu harus jangan dianggap sebagai perayaan. Perayaan yang asli itu ada di dalam keluarga. Itu sama seperti Idul Fitri. Husuknya itu ada di dalam keluarga. Jadi itu saya tidak akan menganggap perayaan. Nah, bahwa itu diterima sebagai satu bentuk terbuka secara publik, itu bukan penerimaan kalau menurut saya. Itu komersialisasi yang terlalu berlebihan. Nah, cuman harus dilihat komersialisasi ini untuk siapa. Nah, sayangnya untuk yang non Tionghoanya kan melihat kok kayaknya orang Tionghoa terlalu banyak mau pamer gitu kan. Padahal yang pamer itu bukan mereka. Karena perayaan yang sebenarnya itu bukan di mall harusnya. Perayaan agama apapun itu adanya di keluarga. Karena itu terkait yang disebut tradisi dan kebudayaan itu sebenarnya kan nilai-nilai. Nah itu sebenarnya lebih baik di dalam keluarga. Baik, kalau kita bicara mengenai generasi muda Tionghoa sendiri. Kalau dibilang mengenal kebudayaan Tionghoa itu mereka sebenarnya udah nggak bisa dibilang mereka masih kenal itu kebudayaan. Mungkin kita lebih baik ngomong kebudayaan Cina bukan Tionghoa, karena Tionghoa istilahnya sebenarnya dikenalnya di Indonesia. Kebudayaan Cina dalam arti Chinese culture yang seperti di mainland China sana ya. Nah itu sebenarnya mereka enggak. Tapi tradisi itu mereka masih tahu karena itu diturunkan lewat keluarga. Selalu ada internalisasi nilai dan cerita-cerita dari orang tua gitu. Tapi sebagian besar lebih banyak bentuk cerita. Nah jadi kalau kita bicara kebudayaan kita harus bedakan tradisi dengan kebudayaan. Yang masih dipunyai itu tradisi, bukan kebudayaan. Kebudayaan yang banyak diserap kebudayaan Indonesia sudah. Cuman mereka karena masih ada tradisi, kemudian lalu pendidikan Barat kadang-kadang sebagian dari mereka itu udah kombinasi. Jadi identitas mereka sebenarnya sudah multi. Saya rasa generasi muda non-Tionghoa juga sama. Sudah banyak yang multi sebenarnya. Mereka sudah tidak bisa lagi cuma satu. Kalau kita lihat potensi permasalahan Tionghoa yang ada di Indonesia, yang ini memang harus segera dicari solusinya, apa Bu Yulan? Solusi yang terbesar itu adalah untuk kelompok miskin sebenarnya tentang surat kewarganegaraan. Surat kewarganegaraan ini masih banyak kalau dari yang saya tahu dari beberapa yang melakukan penelitian, itu mereka tidak punya surat kewarganegaraan. Kalau tidak punya surat kewarganegaraan, dia tidak bisa dapat KTP. Dan dia tidak bisa dapat bantuan. Dan itu terutama yang paling parah untuk orang-orang miskin. Jadi ada orang-orang Tionghoa miskin juga itu. Masa kewarganegaraan ini dibereskan. Semua orang Tionghoa yang sudah di Indonesia, lahir di Indonesia, hanya bisa berbicara bahasa Indonesia, itu harusnya sudah punya kewarganegaraan Indonesia. Ya, terima kasih Ibu Tung Yulan, peneliti dari LIPI. Wiki Adrian untuk Expose.